Diisi dulu Bu, diisi dulu Bu, diisi dulu Bu. Silakan Bu. Diisi sampai 4 ke 5 ya diisi Bu. Sampai 4 sampai ke 5 mohon diisi. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pelaksanaan salat Idul Fitri dilaksanakan salat Id diharap segera menunjukkan untuk berada di sarana salat Idul Fitri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu. Silakan Bu, yang baru datang masuk. Ustadz di sana. Ustadz di Sulatan. Kenapa? Oh siap. Nanti ada di ini di Facebook. Allahu Akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat Id yang mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, sebelum pelaksanaan salat Id dan menyimak ceramah, ada beberapa hal informasi dan juga himbauan untuk kita semua. Informasi yang pertama yaitu mengenai zakat fitrah. Perolehan zakat fitrah, zakat mal, fidyah, infak dan sedekah di lingkungan RW 09 Gria Bandung Asri 2 yang meliputi DKM Al-Amanah yang beralamat di RT 7 RW 09, kemudian di DKM Al-Hidayah RT 6 RW 09, kemudian DKM Al-A'rab di RT 5 RW 09 dan DKM As-Sunnah di RW 09 di DBA 2. Adapun perolehan zakat fitrah, zakat mal, fidyah, infak dan sedekah adalah sebagai berikut. Urutan pertama DKM Al-Amanah. Banyaknya jiwa yang menyerahkan zakat fitrah sebanyak 231 jiwa. Zakat fitrah berupa uang berjumlah Rp8.335.000. Kemudian zakat fitrah berupa beras sejumlah 40 kg. Infak dan sedekah berupa uang
berjumlah Rp12.515.000. Kemudian pijiah Rp400.000. Jumlah total uang di DKM Al-Amanah adalah Rp21.250.000. Selanjutnya, titipan melalui DKM Al-Hidayah, banyaknya jiwa yang menyerahkan zakat fitrah berjumlah 245 jiwa. Zakat fitrah berupa uang berjumlah Rp9.112.500. Zakat fitrah berupa beras berjumlah 67 kg. Infak dan sodakoh berjumlah Rp2.687.500. Pijiah Rp700.000. Jumlah total uang melalui titipan Al-Hidayah berjumlah Rp12.500.000. Selanjutnya, titipan melalui DKM Al-A'raf yang beralamat di RT 5 RW 09, banyaknya jiwa yang menyerahkan zakat fitrah berjumlah 164 jiwa. Kemudian zakat fitrah berupa uang sejumlah Rp6.795.000. Kemudian zakat mal Rp1.500.000. Infak dan sodakoh Rp2.825.000. Jumlah total uang titipan melalui DKM Al-A'raf berjumlah Rp11.120.000. Dan yang terakhir, titipan zakat fitrah, zakat mal, fidyah, infak dan sodakoh melalui DKM As-Sunnah, banyaknya jiwa yang menyerahkan zakat fitrah berjumlah 1039 jiwa. Zakat fitrah berupa uang berjumlah Rp37.800.000. Kemudian zakat fitrah berupa beras berjumlah 218 kg. Zakat mal Rp13.460.000. Infak dan sedekah Rp10.706.000. Infak dan sedekah berupa beras berjumlah 5 kg. Fidyah Rp2.595.000. Sehingga total titipan melalui DKM As-Sunnah berupa uang adalah Rp64.561.000. Sehingga total rekapitulasi titipan zakat fitrah, zakat mal, fidyah, infak dan sedekah melalui DKM Al-Amanah, Al-Hidayah, Al-A'raf dan As-Sunnah adalah sebagai berikut. Total banyaknya jiwa yang menyerahkan zakat fitrah berjumlah 1.679 jiwa. Kemudian total zakat fitrah berupa uang berjumlah Rp62.042.500. Total zakat fitrah melalui berupa beras berjumlah 325 kg. Kemudian total zakat mal adalah Rp14.960.000. Jumlah total infak dan sedekah berupa uang berjumlah Rp27.733.500. Total infak dan sedekah berupa beras berjumlah 5 kg. Kemudian total fidyah melalui DKM Al-Amanah, Al-Hidayah, Al-A'raf dan As-Sunnah berjumlah Rp3.695.000. Sehingga total keseluruhan uang yang diterima melalui DKM Al-Amanah, Al-Hidayah, Al-A'raf dan As-Sunnah adalah berjumlah Rp109.431.000.
rupiah. Saya ulangi, jumlah total uang yang dititipkan melalui Al-Amanah Al-Hidayah Al-Arab As-Sunnah berupa uang adalah 109.431.000 rupiah. Kemudian beras berjumlah 330 kg. Demikian informasi untuk titipan zakat Hibbul Muhsinin Al-Ayah. Hadirin wal hadirat, ikhwatu iman rahimakumullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, sebagaimana yang telah kita maklumi bersama, bulan Ramadan sering disebut juga dengan Syahrut Tarbiyah, yaitu bulannya pendidikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama 1 bulan lamanya kita dididik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai macam ibadah yang dilaksanakan. Satu yang menjadi tujuan tiada lain adalah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa, di mana berbagai macam keutamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala siapkan ketika kita dengan ibadah saum yang kita laksanakan, kita sampai kepada derajat yang namanya takwa, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, yaitu Quran Surah Ali Imran ayat 133, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian mencari ampunan dari Tuhan kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang disediakan bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Maka sebulan lamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mendidik kita semua supaya menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjanjikan maghfirah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Maka diharapkan baiknya kita pada bulan Ramadan ini berlanjut. Amal soleh yang kita biasa laksanakan pada bulan Ramadan, maka mari senantiasa kita laksanakan. Karena yang dimaksud dengan al-muttaqin pada ayat itu, di ayat 100, orang yang berinfak dalam keadaan lapang maupun sempit. Maka akhlak kita lanjutkan di bulan-bulan yang lain, karena sejatinya ketika memang benar kita berhasil dalam pendidikan selama 1 bulan ini, maka akhlak-akhlak yang baik, maka amal-amal yang baik ini akan berkesinambungan. Salah satunya adalah akhlak kita berinfak di bulan Ramadan. Bulan Ramadan Allah mendidik kita untuk menjadi seorang hambanya yang penyabar. Maka kita khawatir ibadah saum kita tidak berpahala, maka emosi pun kita jaga. Maka akhlak yang seperti ini harus terus berlanjut. Agar apa? Agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa, yang akan diberikan maghfirah dan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang seluas langit dan bumi.
maka sifat bakhil bisa dikalahkan, lalu hawa nafsu bisa dikalahkan, maka akhlak orang yang bertakwa akan semakin tinggi dengan ungkapan wal'afina 'anil nas, dan mereka itu adalah orang-orang yang mau memaafkan kesalahan sesama. Di dalam tafsir Sofwatut Tafasir dikatakan bahwasanya yang dimaksud dengan wal'afina 'anil nas wa ya'fauna aman asa'a ilaihim wa dhalamahum, yaitu mereka adalah orang-orang yang mau memaafkan apa yang telah dilakukan oleh manusia yang lain terhadapnya berupa keburukan dan kezaliman. Orang yang bertakwa yang dijanjikan surga Firdaus, yang dijanjikan maghfirah dari Allah, maka karakter ini sudah dididik pada bulan Ramadan adalah agar kita mau memaafkan kesalahan orang lain. Kita memohon kepada Allah kemarin di 10 hari terakhir bulan Ramadan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Maka Allah pun menuntut kita selaku hamba-hambanya untuk mau memaafkan kesalahan sesama. Maka ungkapan wal'afina 'anil nas, isim masdarnya itu adalah ungkapan al-afu, di mana dalam kitab Lisanul Arab di sana dikatakan kepada kita semua yang dimaksud dengan al-afu tiada lain adalah al-mahwu wa tamsu, yaitu menghapus dan menghilangkan. Maka orang-orang yang bertakwa ini, mereka adalah orang-orang yang menghapus kesalahan orang lain, menghilangkan kesalahan orang lain yang dia rasakan pada dirinya. Memang terasa berat, memang tidak semudah membalikkan tangan, memaafkan kesalahan orang lain. Terlebih ketika orang itu sudah menggoling kita sedemikian rupa, sudah menindas kita sedemikian rupa. Tapi kata Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang dijanjikan surga, orang yang dijanjikan maghfirah adalah mereka orang-orang yang mau memaafkan kesalahan sesama. Kita hapuskan kesalahan orang lain, kita hilangkan kesalahan orang lain pada diri kita dengan kita memaafkan kesalahan mereka. Memang berat, tetapi jangan tanggung. Langkahkan kaki kita satu langkah lagi, sebab yang namanya surga sudah ada di hadapan kita. Makanya para ahli tafsir Sirul Asrar, para ahli tafsir yang mengupas yang namanya rahasia Quran, ketika hatimu berat untuk memaafkan kesalahan orang lain, maka bayangkanlah surga itu sudah ada di hadapanmu, dan kamu akan merasakan bagaimana nikmatnya surga, bagaimana menyenangkannya surga, padahal dirimu masih di dunia alam yang fana. Dengan cara apa? Dengan kita memaafkan kesalahan orang lain, maka bara dendam, kebencian, hasud, suudzon yang ada dalam diri akan seketika itu juga sirna. Dengan apa? Dengan kita mau memaafkan kesalahan sesama. Makanya dalam tafsir Al-Qurtubi ada yang disebut al-afwu, ada yang disebut as-safhu. Makanya dalam Quran fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allah bi amri. Apa yang dimaksud dengan al-afwu? Al-afwu itu adalah tarku iqabil mudnim, yaitu kita tidak membalas orang yang melakukan kesalahan tadi. Wasafhu
izalatu atharihi fil qalbi, yaitu bagaimana menghilangkan bekas-bekas sakit hati yang ada di dalam diri kita. Ketika kita terluka dengan pendoliman orang lain, ketika kita terluka dengan penghinaan orang lain, maka terlukalah, silahkan sepuas-puasnya, biar diri ini merasakan bagaimana terluka itu. Tetapi Islam mengajarkan maafkanlah setelah itu, karena dengan memaafkan luka batin ini akan sembuh. Yang tadinya bermusuhan akan menjadi kawan karib. Sebagaimana kaum Aus dan Khazraj, mereka berperang, mereka saling bunuh, mereka bermusuhan kurang lebih 120 tahun lamanya. Mereka bermusuhan dan saling membunuh. Datanglah Islam, muncullah watak wal afina 'anil nas, yaitu dan orang-orang yang mau memaafkan kesalahan sesama. Di dalam Quran betapa banyak sekali keterangan-keterangan yang memerintahkan kita menjadi pribadi yang pemaaf. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Dan balasan orang yang berbuat buruk adalah dengan keburukan lagi. Ketika kita tidak bersalah, lalu ada orang menempeleng kita, maka boleh tidak ditempeleng lagi. Jawabannya tempeleng lagi, tidak jadi masalah. Maka itu adalah yang disebut dengan adlun, sebanding. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, kalau engkau ingin beres segala urusanmu, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah wallahu la yuhibbul zalimin. Tapi barang siapa yang mau memaafkan dan dia itu bisa berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk dan jahat kepadanya, fa ajruhu 'ala Allah, maka pahala yang besar ini sudah Allah siapkan bagi kita ketika kita mau memaafkan kesalahan sesama. Kenapa Allah menganjurkan kita memaafkan? Sebab dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda kepada kita semua, mana qasad shadaqatun min mal, tidak ada kejadian sedekah bisa mengurangi harta. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan. Dan Allah tidak akan menambahkan kepada seorang hamba yang mau memaafkan kesalahan saudaranya, tiada lain adalah Allah akan tambahkan kemuliaan kepadanya. Wa man tawadda'a lillah rafa'ahu Allah. Dan barang siapa yang bertawadu karena Allah, merendahkan hati karena Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya. Adanya sifat pemaaf ini agar urusan tidak panjang. Ketika kita bermaksiat, ketika kita melakukan dosa, maksiat, kemunkaran yang kaitannya kita dengan Allah, dengan istighfar, tobat, beres urusan. Tapi ketika kita mendolim orang lain, kita menyakiti orang lain, urusannya tidak sederhana, bisa sampai ke akhirat. Makanya kata Nabi SAW, al-muflisu min ummati, orang yang bangkrut itu adalah di antara golongan umatku. Siapa orang yang bangkrut itu? Orang yang datang kepada Allah pada hari kiamat, membawa pahala sholat, zakat, saum. Lalu pada waktu itu semua pahalanya habis di tengah jalan dikarenakan kezaliman kita terhadap sesama. Makanya Nabi mengingatkan kita semua menjadi pribadi pemaaf, dan kata Nabi, fatahallalu qabla ayyatiya yaumun la yanfa'u dinar wa dirham. Saling halalkanlah, saling maafkanlah kesalahan di antara sesama sebelum datang yang namanya satu hari di mana dinar dan dirham sudah tidak berlaku lagi.
yang akan terjadi amal soleh kita diambil oleh orang yang dizolim. Kalau yang dizolimnya masih banyak, maka dosa orang yang dizolim akan ditimpakan kepada kita selaku yang menzolim. Maka sebelum kematian datang, sebelum kiamat terjadi, apa yang harus dilakukan? Halalkanlah kesalahan sesama, saling maafkanlah kesalahan sesama. Yang lalu sudahlah berlalu. Jangan sampai kita menanam dendam yang begitu luar biasa dalam hati kita. Oleh karena itulah dalam hadis riwayat Al-Bukhari dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Irhamu turhamu." Berkasih sayanglah kalian, maka kalian akan disayangi oleh Allah dan oleh seluruh makhluk. Waghfiru yughfar lakum. Maka maafkanlah kesalahan orang lain, ampunilah kesalahan orang lain, maka ketika itu kamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu itu ada satu keterangan yang dibawakan oleh Syekh Mutawalli As-Sa'rawi ketika beliau sedang menerangkan ayat tersebut. Pada hari kiamat ada dua orang yang bermusuhan. Yang satu penzolim, yang satu dizolim. Orang yang dizolim berkata, "Ya Rabb, innahu dzalamani." Ya Allah, sesungguhnya dia itu sudah menzolim saya. Fahum li'al ujurahu. Berikan kepadaku seluruh pahala orang itu ya Allah. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ibadi, wahai hamba-Ku taala, kembali kau. Umur, lihat, surgaku begitu luas dan begitu indah. Hal turidu an tadkhulal jannah? Apakah kamu ingin masuk ke dalam surga itu?" Maka jawaban dari orang yang dizalim, "Bala ya Rabb." Tentu saja ya Allah, hamba ingin masuk surga itu. Maka apa yang Allah katakan? Faghfir akhak. Maka maafkanlah saudaramu, maka kamu akan bisa masuk ke dalam surga itu. Maka hal ini akan sejalan dengan hadis yang diriwayatkan dalam kitab At-Targhib oleh Imam Ibnu Syahid dari sahabat Abdullah bin Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana yaumul qiyamah yunadi munadin fayaqul." Apabila hari kiamat tiba, akan ada yang menyeru dan dia berkata, "Ainal 'afuna 'anil nas?" Di mana orang-orang yang mau memaafkan kesalahan sesama? Halumma ila rabbikum. Mendekatlah kamu kepada Tuhan kalian, dekat. Wa khudhu ujurakum. Ambil nih pahala kalian yang begitu banyak. Lalu kata Nabi, wa haqqa ala kulli muslimin idza 'afa an yudhilahu Allahul jannah. Dan satu hal yang pasti bagi seorang muslim tiada lain adalah apa? Dia pasti akan masuk surga apabila bagaimana? Apabila dia itu mau memaafkan kesalahan saudaranya. Sekali lagi, memaafkan memang berat, tapi tidak baik hati kita dipenuhi dengan dendam dan kebencian terhadap sesama saudara kita. Maafkanlah kesalahan orang lain, maafkanlah kesalahan saudara-saudara kita. Jangan sampai masalah ini sampai ke pengadilan akhirat. Karena apa? Karena sebagaimana kita ingin diampuni oleh Allah, maka Allah pun mengajarkan pada kita untuk mengamalkan sifat afuwnya Allah dalam kehidupan adalah dengan apa? Dengan kita mau memaafkan kesalahan sesama. Insya Allah ketika kita mau memaafkan kesalahan orang lain, Allah akan memaafkan kita. Maka surga sudah dipastikan bagi kita semua. Maka walaupun berat, bayangkan surga ada di hadapan. Langkahkan kaki kita walaupun terasa berat untuk memaafkan kesalahan orang lain. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang bertakwa
takwa, yang karakter ketiganya itu adalah wal afina 'anil nas, yaitu orang-orang yang mau memaafkan kesalahan sesama. Selain kita memaafkan kesalahan orang lain, hal kedua yang harus kita lakukan adalah maafkanlah diri kita dengan segala kekurangannya. Terimalah diri kita seapa adanya. Dan yang ketiga, di momen yang luar biasa ini, ada kalanya di sebagian orang ini sudah tidak akan terpikir lagi makanan hari raya Idul Fitri. Tapi yang terpikir dalam benak orang tersebut adalah ingin segera menemui orang yang ia cintai, orang tuanya yang sudah wafat lama meninggalkan dia. Maka berbahagialah bagi ikhwatul iman yang masih mempunyai orang tua yang masih hidup. Mereka adalah surga dan neraka bagi ikhwatul iman semua. Karena terasa pentingnya orang tua itu kapan? Ketika mereka sudah tidak ada, meninggalkan kita semua di dunia ini. Maka kita mohonkan kepada Allah, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sebab ada kalanya orang ini ingin segera bukan untuk menyantap makanan hari raya Idul Fitri, ingin segera ke makam orang yang dia cintai, orang yang sudah melahirkan, orang yang sudah mengurus dia dari kecil. Maka janganlah lupakan orang tua dengan jasa yang begitu luar biasa. Mohonkanlah ampun kepada Allah supaya Allah mengangkat derajat orang tua kita menjadi manusia yang saleh di hadapan Allah. Semoga orang tua kita semua dengan istighfar yang kita lakukan, dengan kita memohonkan ampun untuk mereka, Allah mengangkat derajat orang tua kita dunia akhir dengan diberikan yang namanya mahkota di hadapan para malaikat, rasul dan seluruh manusia. Semoga Allah menerima ibadah kita semua. Semoga Allah melapangkan hati kita untuk memaafkan kesalahan sesama. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga kita sampai kapanpun. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum. Hadirin para bapak ibu sekalian, sebelum kita dengar bersama-sama
Benar kuliah di mana? Oh gitu, kerja apa? Wih, gitu. Temudik. Ya. Ya. Masih lengkap. Ya. Pak Maris kemana? Maris Ya, saya ya. Tapi hapun nanti nonton. Alhamdulillah. Sehatnya Marisnya.